Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Pak Dedi dalam ilmu kimia. Tetap semangat. Untuk kali ini kita akan bicarakan masalah konsentrasi, molalitas, dan molaritas. Kelanjutan dari yang kemarin yang membahas masalah konsentrasi dari fraksi mol. Ya, ini berkaitan dengan sifat koligatif larutan. Kita mulai dengan kemolalan. Ya, kemolalan. Jadi apa itu kemolalan itu? Kemolalan itu adalah atau kita kenal dengan molalitas yang dilambangkan dengan M kecil adalah banyaknya mol zat terlarut dalam 1000 gram atau 1 kilogram pelarut. Ya. Ini punya rumusannya ya, molal sama dengan mol per kilogram atau boleh molal sama dengan milimol per gram. Ya. Atau juga kalau kita molnya kita jadikan 1 ya, maka katakan molal sama dengan gram per mr dikalikan 1000 per p gram pelarut. Ya. Kita langsung saja pada soalnya. Ya, pada soal ke-1 ya. Jika kita melarutkan 9 gram C6H12 glukosa yang mempunyai MR 180 ke dalam 250 ml air, maka tentukan kemolalan larutan glukosa tersebut di mana rho air sama dengan 1 gram per mililiter. Jadi langkah pertama tentu saja kita harus merubah dulu volume dari air ke gram. Caranya bagaimana? Ya, caranya adalah ya, jadi mencari massa H2O yaitu volume H2O dikalikan rho H2O. Massa H2O-nya itu 250, rho-nya 1 gram per mililiter. Jadi kita dapatkan 250 gram air atau 0,250 kilogram. Jadi untuk air karena rho-nya adalah 1 maka 250 ml itu sama dengan 250 gram. Ya, kalau kita rubah ke kilogram menjadi 0,250. Ya, selanjutnya kita cari mol daripada gula. Mol gula adalah 9 ya, gram per mr seperti biasa. 9 per 180 0,05 mol. Ininya pelarutnya tahu 0,250 kg. Jadi molalitas 0,05 mol dibagi 0,25 mol kilogram mendapatkan 0,20 molal. Atau bisa saja kita menggunakan dengan cara lain yang langsung. Ya, molalitas 9 gram tadi gram per mr kali 1000 per volume. Nah, 9 gram per 180 gram per mol dikalikan 1000 per 250 gram sama dengan 0,20 molal. Jadi silahkan saja kalian akan menggunakan rumus yang di atas maupun rumus yang di bawah. Mana saja yang paling mudah untuk kalian. Kemudian kita ambil suatu contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah di sini ya. Seorang siswa yang sedang praktikum akan membuat larutan NaOH 1 molal. Jadi udah diketahui nih molalnya 1 molal. Berapa gram air yang harus dilarutkan ke dalam 20 gram NaOH, di mana MR daripada NaOH adalah 40 ya. Kalau kita gunakan tadi dengan cara yang kedua secara langsung, kita bisa katakan tadi kan 1 molal, jadi 1 milimol per gram, ini 1 molal sama dengan 20 gram per MR. MR-nya 40, 20 per 40 kali 1000 ya. Kemudian, nah ini kan ditanyakan berapa gram daripada airnya tersebut. Nah, kemudian kita akan bisa cari ya, P-nya kita naikkan ke atas ya, kemudian 20 gram kali 1000, 40 gramnya ada di bawah ya, maka kita akan mendapatkan banyaknya air yang harus dilarutkan sebesar 500 gram. Itulah kemolalan. Nah, yang berikutnya kita coba dengan molaritas ya. Molaritas nggak jauh berbeda dengan molalitas ya. Hanya perbedaan sini adalah kemolaran atau molaritas atau dilambangkannya ini M besar.
Jadi kalau misalnya molaritas dilambangkan dengan M kecil, ini kalau ini M besar. Adalah banyaknya mol zat terlarut dalam 1000 ml larutan. Ingat, kalau tadi 1 kg pelarut, ini ada dalam 1000 ml larutan. Nanti kita lihat. Kita ambil soal yang sama, kemudian hitungan yang tadi menggunakan molaritas, dan sekarang coba dengan molaritas. Rumusnya mol per liter, atau milimol per mililiter, atau boleh juga gram per mr kali 1000 per volume larutan. Ya, silakan saja. Ya, Anda akan menggunakan rumus yang mana saja. Nah, kita ingat kembali ya, masalah molaritas itu ini adalah konsep mol. Di mana di sini namanya mol sama dengan molaritas dikalikan volume, sedangkan kalau molaritas sama dengan, sekali kita bagi aja, mol per volume. Ini yang sudah kita bahas di dalam konsep mol di kelas 10. Ya. Nah, kita coba latihan soal yang tadi, kita coba bahas yang tadi, yang ke molaran, kita bandingkan dengan molaritas. Ya, ini hasilnya berbeda. Jika kita melakukan 9 gram gula, MR-nya adalah 180 sama, ke dalam 250 ml air, maka tentukan kemolaran larutan glukosa tersebut. Ya, glukosa tersebut. Apa yang kita lakukan pertama? Kita cari dulu mol. Seperti biasa. Mol daripada gula. Ya, caranya 9 dibagi 180. Menjadikan 0,05 mol. Ya. Nah, sekarang kita perlu juga volume daripada gula. Berapa volume gula? Karena nanti ditanyakan volume larutan. Ya, seperti ketahui larutan pelarut dan terlarut. Ya, kalau pelarutnya sudah tahu 250, sekarang terlarutnya berapa? Tadi kalau yang mencari volume, ya mencari volume yaitu 9, jadi gram dibagikan dengan massa jenis daripada gula, 9 dibagi 1,5 gram per mililiter. Maka kita dapatkan ya volume gulanya 6 ml. Dengan demikian, ya volume larutan C6H12O6 adalah airnya 250 ditambah dengan 6, jadi 256 ml, atau kita rubah menjadi ya 0,256 liter. Maka molaritasnya 0,05 molar dibagi 0,256 liter sama dengan 0,19 molar. Cara lain juga bisa kita gunakan rumus ini, 9 per 180 dikali 1000 per 250 ditambah dengan 6, dapatkan 0,9 molar. Tadi yang molar adalah 0,20. Di sini 0,9 molar, 0,19. Ya, jadi bedakan antara molaritas dengan molaritas. Demikian daripada ini, cukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.